Hai Studimates, kembali lagi bersama Your Study Partner Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar kata baku tidak baku. Di kesempatan video kedua kali ini, aku akan ngasih materi kata tidak baku. Tentunya bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Dan di sini, aku akan memperkenalkan terlebih dahulu lagi. Perkenalkan, nama aku Saitis Ramadan, jurusan aku Pendidikan Bahasa Jepang. Aku merupakan angkatan 2023 dan prestasi aku ada tiga, full scholarship, yang dimana aku pernah mendapatkan beasiswa itu di masa aku waktu SMA. Dan aku mendapatkan kuliah gratis di salah satu top PTS. Dan yang kedua, top 100 award di SMA. Yang dimana aku mendapatkannya di program Lead the Future Scholarship. Dan yang ketiga, gold medali sejarah Indonesia. Dan aku selalu menaruh prinsip bahwa sakit dalam perjuangan itu hanya sementara. Bisa jadi kita merasakan dalam semenit, sejam, sehari, setahun. Namun, jika menyerah begitu saja, rasa sakit itu akan terasa selamanya. Kita akan mulai ke materi. Jadi, di sini aku menaruh 4 materi, yaitu fungsi bahasa tidak baku, kedua, ciri-ciri bahasa Indonesia tidak baku, yang ketiga, perbedaan kata baku dan kata tidak baku, yang keempat, cara membedakan kata tidak baku dan baku. Mari kita masuk ke materi yang pertama, ada fungsi bahasa tidak baku. Jadi, fungsi bahasa tidak baku sendiri menciptakan keakraban. Kata tidak baku seringkali mengungkapkan sebuah percakapan lebih santai dan akrab, sehingga cocok digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Jadi, kata tidak baku memang sering digunakan dan lebih sering diungkapkan oleh beberapa orang untuk lebih ke arah santai dan lebih ke arah lebih akrab dan lebih formal saja. Yang kedua, digunakan dalam karya sastra. Nah, contohnya seperti cerpen, novel, atau dialog. Dalam cerita, sering menggunakan kata tidak baku agar terasa lebih alami dan relatable. Dan memang benar, dalam sebuah cerpen, novel, atau cerita-cerita lain, itu seringkali menggunakan kata tidak baku agar lebih bisa mengajak pembaca merasa lebih terbawa dan lebih alami. Makanya, penulis seringkali menggunakan kata tidak baku. Nah, dan yang ketiga, ada tidak cocok untuk situasi formal. Kata tidak baku sebaiknya dihindari dalam ujian SNBT, dokumen resmi, atau karya ilmiah agar komunikasi tetap sesuai kaidah bahasa. Maka dari itu, memang benar juga kita harus menghindari kata situasi formal karena terkadang kata tidak baku juga merupakan kata yang tidak cocok dalam sebuah banyak hal yang tadi aku sudah sebutkan. Selanjutnya ada ciri-ciri bahasa tidak baku. Yang pertama, gunakan dalam bahasa sehari-hari. Nah, memang benar kata bahasa tidak baku ini seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Karena lebih ke arah santai yang tadi aku bilang tadi, lebih kita lebih akrab dan lebih dekat ke orang yang kita belum kenal, dan pastinya itu lebih ke arah lebih santai dan formal. Dan misalnya, contohnya seperti ngobrol. Ngobrol itu kan sebuah kata tidak baku dan tidak ada di dalam KBBI ya. Dan sedangkan berbicara itu merupakan kata baku yang sudah tertulis di dalam sebuah KBBI. Nah, yang kedua, dipengaruhi oleh bahasa asing atau daerah. Nah, di sini beberapa kata mengalami perubahan karena pengaruh bahasa lain. Nah, dan misalnya itu contohnya ada kacau balau. Dan kacau balau ini merupakan suatu bentuk bahasa dari bahasa daerah atau ngeprint.
Dan ngeprint ini dari bahasa Inggris, print. Dan yang ketiga, dipengaruhi perkembangan zaman. Dan yang ketiga ini benar sekali, orang-orang menggunakan kata tidak baku ini terkadang sering mengikuti sebuah perkembangan zaman. Seperti contohnya anak muda sering kali mengikuti sebuah tren-tren bahasa yang sangat gaul, maka dari itu kata bahasa baku sering kali tidak sering diucapkan. Mereka lebih mengucapkan lebih ke arah kata tidak baku. Contohnya seperti gabut. Seperti gabut itu kan merupakan kata bahasa gaul dan kekinian untuk para anak generasi muda. Padahal kata gabut sendiri merupakan kata tidak baku untuk menggambarkan sebuah kebosanan. Yang keempat, bentuknya mudah berubah. Nah, betul sekali, kata tidak baku sering mengalami sebuah kata modifikasi seperti enggak, ga, atau ga. Dan semuanya berasal dari kata tidak. Dan kelima, artinya sama, tapi terkesan berbeda. Seperti kata tidak baku sering memiliki arti yang sama dengan kata baku, tetapi terdengar lebih santai. Betul. Yang tadi aku sudah ucapkan tadi, kata tidak baku itu kata santai dan lebih ke arah pendekatan ke suatu orang. Dan makanya dari itu orang-orang mulai apa ya, tidak terbiasa oleh kata baku. Nah, di sini contohnya itu ada seperti praktek. Praktek sendiri itu kan sebuah kata tidak baku kan, tetapi seringkali diucapkan oleh beberapa orang dalam pengucapan kata praktek ini. Sedangkan kata praktek itu bahasa bakunya itu praktik. Praktik ini merupakan kata bahasa baku yang sudah tertulis di dalam KBBI. Nah, sama-sama artinya yaitu pelaksanaan suatu teori atau pengerjaan. Nah, di sini ada faktor munculnya bahasa tidak baku. Yang pertama, tidak tahu bentuk yang benar. Nah, kenapa ini dibilang tidak tahu bentuk yang benar? Karena terkadang ada beberapa orang yang tidak mau mencari tahu terlebih dahulu untuk mencari kata yang benar atau bentuknya itu kayak bentuk bahasa baku. Dan banyak orang menggunakan kata tidak baku karena tidak tahu cara penulisan yang sesuai KBBI. Misalnya, mereka mengira praktek itu benar karena mereka tidak menelusuri lagi dalam penulisan di dalam sebuah KBBI bahasa baku tersebut. Makanya itu praktek itu seringkali dibilang bahasa baku. Dan padahal yang baku adalah praktik. Maka dari itu, terkadang orang seringkali mengungkapkan sebuah kata baku, tetapi padahal aslinya itu tidak baku. Seperti yang tertulis di sini, yang aku jelaskan di PPT. Kedua, tidak membiasakan diri untuk memperbaiki. Nah, biasanya orang-orang seperti ini tidak mau mencari lebih tahu lagi tata letak yang benar seperti yang sudah tertulis di KBBI atau tidak menelusuri lebih dalam lagi, makanya seringkali melakukan suatu kesalahan. Jadi kayak dibiarkan saja. Maka dari itu, orang akan terbiasa menggunakan kata tidak baku tanpa berusaha mencari bentuk yang benar dan lebih mau menelusurinya lagi. Dan yang ketiga, terpengaruh lingkungan. Nah, di sini, kalau kita sering mendengar teman atau orang di sekitar kita menggunakan kata tidak baku, kita juga bisa ikut-ikutan menggunakan kata yang sama tanpa sadar. Nah, lingkungan merupakan terpengaruh lingkungan merupakan sebuah uh, faktor juga untuk kita mengungkapkan sebuah kalimat-kalimat yang seharusnya kita bisa mengungkapkan sebuah baku, tetapi karena sebuah faktor lingkungannya sering mengucapkan atau mengungkapkan sebuah kalimat kata tidak baku, kadang kita seringkali terbawa oleh
pergaulan, atau lingkungan. Selanjutnya, triks membedakan kata baku dan tidak baku. Yang pertama, pastinya kalian harus lebih cek KBBI sebelum ujian. Nah, sebelum SNBT, pastikan untuk mencari tahu kata-kata yang sering membuat bingung dalam KBBI. Buat catatan kecil di dalam sebuah buku notes mungkin, atau daftar yang kamu rasa perlu diingat agar bisa menghindari kesalahan saat ujian. Dan ini adalah tips yang harus kalian pakai. Karena menurutku, jika kalian menulis di suatu buku notes kecil, kalian akan selalu mengingatnya terus-menerus dan akan terbiasa menggunakan bahasa baku tersebut. Nah, yang kedua, ada latihan menulis dan membaca. Biasanya, menulis dan membaca dengan menggunakan kata baku, terutama dalam latihan soal atau menulis esai. Ini membantu kamu lebih terbiasa dengan kata yang benar. Jadi, menurut aku, terlebih dahulu, kamu juga harus lebih memulai menulis seperti kamu membuat sebuah karya, seperti esai atau apapun itu, biar kamu bisa menjadi lebih tahu mana kalimat yang benar-benar harus tertulis di sebuah karya kamu dalam sebuah waktu dan yang tepat, dan mana yang tidak cocok di dalam sebuah karyamu. Dan selanjutnya ada perhatikan konteks dan gaya bahasa. Kalau kamu ragu antar kata baku dan tidak baku, lihat konteks soalnya terlebih dahulu sebelum melakukan pengerjaan. Kata baku biasanya digunakan dalam soal yang lebih formal. Kalau terdengar terlalu santai, kemungkinan itu bukan kata baku. Nah, iya benar teman-teman. Kata baku itu biasanya dia lebih ke arah lebih memakai lebih formal, sedangkan kata tidak baku sendiri dia memakai kata yang lebih santai dan lebih ke arah pendekatan atau ke arah yang lebih akrab. Maka dari itu merupakan bukan kata baku. Kedua, pilih kata yang terdengar lebih serius dan formal. Pilihlah kata yang terdengar lebih tegas dan formal. Karena kata baku lebih sering digunakan dalam konteks seperti ini. Sementara kata tidak baku biasanya lebih ringan dan santai. Selanjutnya, kata baku digunakan dalam situasi resmi dan formal, seperti saat membuat laporan, surat resmi, area tugas ilmiah, atau surat lamaran pekerjaan. Kata baku mengikuti aturan yang benar dalam bahasa Indonesia dan sering dipakai untuk hal-hal yang lebih serius. Nah, sedangkan kata tidak baku sendiri berbanding terbalik oleh kata baku. Kata tidak baku lebih sering digunakan dalam percakapan santai atau dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata ini tidak mengikuti aturan resmi bahasa Indonesia dan lebih sering digunakan dalam obrolan biasa dengan teman atau keluarga atau yang kalian kenal. Dan di sini aku akan mengasih bentuk sebuah soal. Yang pertama ada saat membeli barang, pembeli meminta kwitansi sebagai bukti transaksi, penjual pun segera menulis bukti pembayaran tersebut. Pilihlah kata tidak baku dalam paragraf di atas. A. Membeli, B. Pembeli, C. Kwitansi, D. Bukti, E. Transaksi. Teman-teman bisa menulis terlebih dahulu untuk jawaban soalnya di suatu buku notes kecil agar lebih memahaminya lagi. Lanjut, aku akan mengasih tahu jawaban yang tadi dalam bentuk soal satu, yang kata tidak baku adalah jawabannya C. Kata tidak baku ini merupakan kata tidak baku. Kata yang benar adalah kwitansi. Kan kwitansi pakai W. Sedangkan jawaban yang A, B, dan D, dan E
merupakan kata baku dan sesuai dalam kalimat. Selanjutnya, dalam rapat ketua panitia, meminta setiap pihak untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Dia berharap semua pihak dapat bekerja sama. Nah, di sini pertanyaannya, manakah kata tidak baku pada paragraf di atas? A. Rapat, B. Ketua, C. Panitia, D. Pihak, E. Pendapat. Teman-teman bisa menulis kembali jawabannya di dalam sebuah buku notes kecil agar lebih memahaminya lagi. Selanjutnya, aku akan membahas soal jawaban yang tadi, yang kedua. Jadi, jawaban tidak baku adalah D, pihak. Kata yang benar adalah pihak dalam KBBI, bukan pihak. Dan jawaban yang A, B, C, dan E merupakan sebuah kata baku yang tertulis dalam KBBI-nya Indonesia. Dan aku di sini menaruh seperti yang di video pertama, aku menaruh model soal tabel. Jadi di sini kalian bisa memilih antara benar atau salah. Jadi yang ketiga, apakah cendekiawan termasuk bahasa baku? Yang keempat, apakah termasuk teknik bahasa baku? Kalian bisa tulis di dalam sebuah buku notes benar atau salahnya. Lanjut, aku akan ngasih tahu jawaban yang soal nomor 3 dan 4. Jadi untuk soal nomor 3, cendekiawan bukan termasuk bahasa baku. Yang benar adalah cendekiawan, merupakan kata baku yang sudah tertulis di KBBI. Sedangkan yang nomor 4, apakah termasuk teknik bahasa baku? Salah. Yang benar adalah teknik. Teknik sendiri merupakan sebuah kata baku yang tertulis di dalam KBBI-nya Indonesia. Selanjutnya, aku di sini akan ngasih model soal isian singkat. Dan di sini soalnya berbunyi, untuk bahasa tidak baku dari atlet adalah, pertama, seperti biasa, bisa menulis soalnya terlebih dahulu, lalu aku akan mengasih tahu jawaban dan pembahasannya. Jadi, kata tidak baku dari atlet adalah atlet. Sedangkan atlet sendiri merupakan bentuk baku menurut KBBI-nya Indonesia. Sedangkan atlet adalah bentuk yang tidak baku, meskipun sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Atlet merujuk pada seseorang yang terlatih dan berkompetisi dalam olahraga atau kegiatan fisik. Misalnya, atlet tersebut memenangkan lomba lari 100 meter. Penggunaan atlet lebih tepat dalam sebuah konteks tulisan formal atau resmi. Dan di sini, aku akan ngasih key min key main takeaways. Yang pertama itu ada kata serapan sering ditulis tidak baku. Banyak kata dari bahasa asing diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan aturan tertentu. Kesalahan umumnya yang pertama itu ada atlet. Atlet itu seringkali digunakan oleh beberapa orang. Dan sedangkan atlet itu jarang sekali digunakan. Padahal atlet itu merupakan bahasa baku. Kedua ada praktek. Praktek sendiri itu seringkali juga digunakan oleh beberapa orang untuk lebih mengungkapkan sebuah kata. Padahal praktek sendiri merupakan kata tidak baku. Yang benar adalah praktik. Ketiga ada apotik. Nah, apotik sendiri seringkali juga diucapkan, padahal
Apotek sendiri merupakan kata tidak baku, dan apotek sendiri merupakan yang sudah tertulis di dalam KBBI. Nah, mengapa sering salah? Kesalahan terjadi karena kebiasaan pengucapan yang berbeda dari bentuk bakunya. Kadang-kadang orang menganggap sebuah atlet itu sebuah kata yang sudah benar dan baku, makanya orang-orang seringkali mengira bahasa baku itu atlet, padahal bukan atlet, tapi atlet. Dan itu merupakan sebuah kebiasaan dari pengucapan. Nah, di sini cara mudah menghindari kesalahan saat SNPT. Yang pertama, kenali pola perubahan kata serapan yang sering muncul. Nah, teman-teman di sini harus lebih kehati-hati ke kata serapan yang sering muncul dan kenali pola tersebut. Dan yang kedua, latih diri dengan membaca tulisan formal seperti berita atau jurnal. Teman-teman bisa mengidentifikasi lagi penulisan-penulisan di media berita atau mungkin di media jurnal. Dan yang ketiga, gunakan teknik eliminasi. Jika ragu, pilih kata yang terasa lebih formal dan sesuai dengan aturan bahasa baku yang sudah tertulis dalam KBBI. Jadi, segitu saja materi dari aku dan aku ingin mengucapkan terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dan produksi materi ini. Dan Studimes bisa mereview kembali bahan pembelajaran, textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya Studimes. Nah, studi StudiMath juga bisa mensupport kelas tadi dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudiMath juga bisa share platform kelas tadi kepada teman-teman sekitar atau membagi info platform kelas tadi ke sosial media, StudiMath. Ayo follow akun sosial media dan Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat dan thank you for watching. See you in next video.